Dua kabar berita terbaru yang akan kita bahas tuntas di video ini. Berita yang pertama, Bareskrim Polri sudah memeriksa 30 orang saksi dalam penyidikan dugaan penistaan agama oleh Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun. Berita yang kedua, tak takut kekayaan dan aset Al-Zaitun dirampas, dengan lantang Panji Gumilang teriak, kita bangun kembali 10 kali lipat. Sampai dengan saat ini telah dilakukan pemeriksaan kepada para saksi sebanyak 30 saksi yang telah di BAP, kata Kepala Pusat Penerangan Masyarakat Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadan di Jakarta, Senin. Setelah mendapat keterangan para saksi, kata Ramadan, tahap selanjutnya penyidik segera melengkapi berita acara pemeriksaan, BAP, pemeriksaan saksi ahli. Total ada 20 saksi ahli yang diperiksa. Adapun daftar terhadap saksi ahli tersebut adalah 5 ahli pidana, 8 ahli agama, 2 ahli bahasa, 2 ahli IT, 2 ahli sosiologi, dan 1 ahli lapor, papar Ramadan. Ia menambahkan, setelah pemeriksaan saksi dan ahli, penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap Panji Gumilang sebagai saksi. Namun, Ramadan tidak menyebutkan kapan Panji Gumilang bakal diperiksa, apakah di Bareskrim Polri atau di Polda Jawa Barat. Penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap saudara PG, Panji Gumilang, kata Ramadan. Panji Gumilang tidak hanya dilaporkan atas dugaan pencemaran agama, tetapi juga dugaan tindak pidana pencucian uang TPPU, penyalahgunaan zakat dan tindak pidana tentang yayasan. Tak takut kekayaan dan aset Al-Zaitun dirampas, dengan lantang Panji Gumilang teriak, kita bangun kembali 10 kali lipat. Pimpinan Ponpes Al-Zaitun, Panji Gumilang, tak henti-hentinya menyita perhatian publik lantaran argumen yang dibuatnya. Belakangan lelaki yang akrab disapa Syekh tersebut mengaku mendengar seorang kiai di Indramayu yang membuat kesepakatan bahwa aset Al-Zaitun akan dibagi-bagi sebagai ganimah. Ganimah merujuk pada harta yang didapatkan dari musuh Islam dengan cara berperang. Apa yang kita miliki ini mau dibagi-bagi, mau dijadikan ganimah. Lah punya bangsanya kok mau diganimahkan. Ini, Al-Zaitun punya bangsa Indonesia, mau dibagi-bagi, ungkap Panji Gumilang dilansir dari kanal YouTube Al-Zaitun Official, tanggal 21 Juli tahun 2023. Panji Gumilang mengira bahwa ide ini mungkin terinspirasi dari orang-orang yang berada di atas. Meski demikian ia tidak menyebut siapa sosok di atas yang dimaksud. Jangan-jangan keuangan kita pun dijadikan ganimah, dijadikan harta rampasan, serendah itukah orang yang memegang amanat negara, yang berdasar Pancasila? Serendah itukah mental Pancasilais yang memegang kementerian itu? Mengumbar kemauannya sendiri, ungkap Panji Gumilang. Panji Gumilang tak takut dana milik Ponpes Al-Zaitun dirampas. Pada jemaah yang hadir, Panji Gumilang lantas menanyakan jika dana-dana milik Ponpes Al-Zaitun dirampas, masih sanggupkah mereka menjalankan pendidikan seperti sehari-hari? Serentak para jemaah berteriak sanggup atas pertanyaan Panji Gumilang. Kalau saudara tidak sanggup, saya sanggup. Karena saya sudah mewakafkan diri, keluarga, untuk Al-Zaitun, saya sanggup, tegas Panji Gumilang. Ia bahkan dengan bersemangat menyebut akan membangun kembali Al-Zaitun jika seluruh dana dan aset dirampas. Tidak main-main, pimpinan Ponpes Al-Zaitun ini berjanji akan membangun kembali Al-Zaitun 10 kali lipat jika seluruh asetnya diambil. Ia juga mengingatkan terhadap jemaah agar memiliki mental memberi, dibandingkan meminta. Hal ini dilakukan agar persatuan bangsa bisa terlaksana. Karena menurutnya jika pihak Ponpes Al-Zaitun hanya meminta saja maka persatuan tidak akan terlaksana. Boleh kita ikhlaskan, ambil semua yang kamu blokir, kalau memang mau dijadikan ganimah. Dan itu bukan dasar negara Pancasila, Pancasila bukan seperti itu. Mari kita bangkitkan Pancasila yang terlaksana dengan sehari-hari kita lakukan di kampus ini. Biarkan yang di sana, biarkan mereka merampas kekayaan Al-Zaitun, teriak Panji Gumilang dengan lantang. Panji Gumilang di depan seluruh jemaahnya mengaku Ponpes Al-Zaitun bisa bangkit kembali meskipun telah dirampas semua asetnya. Kita bisa bangkit apapun yang mereka rampas, kita bisa bangkit. Remontada, seperti apa yang kita jadikan tema 1 Muharram, pungkasnya.